Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video persamaan diferensial biasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikada Diva Sapitri dengan akhiran NIM 020 dari kelas 3E Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 10 halaman 58. Soalnya sebagai berikut. Soalnya sudah saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia menjadi seorang pembeli rumah mampu membayarkan cicilan kredit rumah tidak lebih dari $800 per bulan. Misalkan suku bunga sebesar 9% dan jangka waktu kredit rumah adalah 20 tahun, asumsikan bahwa bunga dikompon secara kontinu dan pembayaran cicilan juga dilakukan secara kontinu. Pertanyaan yang pertama, tentukan jumlah maksimum uang yang dapat dipinjamkan oleh pembeli tersebut. Dan yang kedua, tentukan total bunga yang dibayarkan selama masa kredit rumah. Di sini penyelesaiannya yaitu yang pertama. Untuk soal yang pertama, kita misalkan NT menyatakan jumlah uang yang kita utangkan kepada bank pada waktu T. Dengan demikian, N0 adalah jumlah pinjaman awal yang sedang kita cari. Nah, karena jangka waktu kredit rumah adalah 20 tahun, maka kita berharap seluruh pinjaman tersebut tepat lunas saat T sama dengan 0. Saat T sama dengan 20. Dengan kata lain, kita memiliki N20 sama dengan 0. Sekarang, kita tentukan persamaan diferensial yang dipenuhi oleh N. Perhatikan bahwa kredit rumah ini memiliki suku bunga sebesar 9%, artinya 9/100 atau 0,09. Dan bunga dikompon secara kontinu. Hal ini berarti bahwa jika kita tidak melakukan pembayaran apapun terhadap kredit tersebut, maka jumlah uang yang kita utangkan kepada bank akan bertambah secara eksponensial, yaitu N aksen T sama dengan 0,09 N. Namun, di sini kita harus melakukan pembayaran cicilan untuk kredit rumah tersebut. Nah, pada soal itu disebutkan bahwa pembayaran bulanannya adalah $800 per bulan dan pembayaran ini juga dilakukan secara kontinu. Hal ini berarti kita harus membayar sebesar $9.600 per tahun. 9.600 ini kita dapatkan dari 800 dikali 12 bulan, menghasilkan $9.600 secara kontinu untuk kredit rumah tersebut. Karena melakukan pembayaran cicilan akan mengurangi jumlah uang yang kita utangkan ke bank, maka nilai 9.600 ini dikurangkan pada ruas kanan persamaan diferensial sehingga persamaannya menjadi N aksen T sama dengan 0,09 N dikurangin 9.600. Dengan demikian, model yang diperoleh merupakan sebuah masalah nilai awal atau Initial Value Problem atau IVP yang akan kita selesaikan. Nah, kita bisa perhatikan pada kasus ini kondisi awal diberikan pada T sama dengan 20, bukan T sama dengan 0. Nah, kondisi ini akan kita gunakan untuk menentukan nilai N0. Sekarang, mari kita coba menyelesaikan ODE ini. Nah, persamaan ini merupakan persamaan diferensial linier orde 1 dan juga dapat dipisahkan atau separabel. Sehingga kita bisa menggunakan salah satu dari dua metode tersebut untuk menyelesaikannya. Nah, pada pembahasan ini saya menggunakan metode pemisahan variabel. Nah, langkah pertamanya itu kita tuliskan persamaan tersebut dalam bentuk dn per 0,09 n dikurangin 9.600 sama dengan dt. Nah, kemudian kita integrasikan pada kedua ruas persamaan, yaitu menjadi 1 per 0,09 mutlak 0,09 N T dikurangin 9.600 sama dengan T plus C. Nah, sehingga kita dapat memperoleh solusi umum sebagai berikut, yaitu NT sama dengan CE pangkat 0,09 T ditambah 9.600 per 0,09. Nah, di sini C-nya adalah konstanta sembarang. Untuk memenuhi kondisi awal N20 sama dengan 0, kita mensubstitusikan T sama dengan 20 sehingga diperoleh di sini kita substitusikan T-nya sama dengan 20, jadi N20 sama dengan CE pangkat 0,09 dikali 20 ditambah 9.600
per 0,09 sama dengan 0. Nah, dengan menyelesaikan persamaan tersebut untuk C, diperoleh C kurang lebih min 17.632. Hal ini berarti solusi untuk masalah nilai awal atau IVP adalah NT sama dengan min 17.632 pangkat 0,09 dikali 20 ditambah 9.600 per 0,09. Dan ini berarti jumlah pinjaman awal kita yaitu N0 diberikan oleh N0 sama dengan min 17.632 pangkat 0,09 dikali 0. Jadi T-nya di sini kita substitusi dengan 0 ditambah 9.600 per 0,09 yaitu menghasilkan sekitar 89.035 dolar. Next. Baik, untuk soal nomor 2, sekarang kita ingin menentukan total bunga yang telah kita bayar ke bank. Hal ini menjadi mudah setelah kita mengetahui jumlah pinjaman awal pada bagian A. Nah, hal ini karena total bunga yang dibayarkan didefinisikan itu sebagai total bunga yang dibayarkan ke bank sama dengan total uang yang dibayarkan ke bank dikurangin jumlah pinjaman awal. Nah, berdasarkan bagian A yang pertama tadi, jumlah pinjaman awal adalah 89.035 dolar. Nah, selain itu karena kita melakukan pembayaran sebesar 800 dolar per bulan selama 20 tahun, maka total uang yang kita bayarkan kepada bank adalah 800 dolar dikali 12 dikali 20. Nah, 12 di sini artinya bulannya dan 20 itu tahunnya. Sama dengan 192.000 dolar. Nah, oleh karena itu total bunga yang dibayarkan kepada bank adalah 192.000 dolar dikurangi 89.035 dolar sama dengan 102.965 dolar. Nah, dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa total bunga yang dibayarkan bahkan lebih dari jumlah pinjaman awal. Nah, oleh karena itu sebaiknya seseorang itu tidak mengajukan kredit rumah dengan suku bunga setinggi itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.